Shalom, apakah teman-teman pernah mendengar istilah Law of Attraction atau dalam bahasa Indonesianya yaitu hukum tarik-menarik, di mana orang-orang mempercayai bahwa manusia memiliki kemampuan dan magnet yang ada dalam pikiran untuk menarik apapun dan siapapun datang ke dalam kehidupan kita. Apakah ini sama seperti dengan iman yang ada dalam Alkitab? Mari kita bahas dalam video kali ini. Jadi sebenarnya hukum tarik-menarik ini atau Law of Attraction sudah sangat populer di kalangan masyarakat dari zaman dahulu kala bagi yang mempercayai filosofi Law of Attraction, karena ada pula beberapa yang menyamakan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik sama seperti halnya dengan karma atau di dalam Alkitab disebut dengan tabur tuai. Jadi kita itu menabur kita itu menuai apa yang kita tabur, seperti itu. Bahkan Law of Attraction sudah dipopulerkan oleh beberapa tokoh seperti Neville Goddard dan juga ada Wallace Wattles yang menulis sebuah buku yang berjudul The Secret of Getting Rich pada tahun 1910, dan juga ada buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne yang berjudul The Secret. Dalam kedua buku ini mengajarkan bagaimana hukum tarik-menarik seharusnya bekerja atau Law of Attraction itu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Nah, bahkan juga ada beberapa tokoh atau buku yang menyamakan Law of Attraction ini sama setaranya dengan iman yang ada di dalam Alkitab. Nah, apakah itu benar? Apakah Law of Attraction sama dengan iman yang kita miliki atau yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab? Di dalam buku Law of Attraction atau hukum tarik-menarik itu mengajarkan atau memberi pengertian kepada manusia bahwa kita itu memiliki magnet yang ada di dalam pikiran dan alam bawah sadar kita yang berfungsi atau berkuasa untuk menarik sesuatu apapun yang kita inginkan untuk datang ke dalam kehidupan kita. Jadi misalkan seperti ini, misalkan kita berpikir tentang hal negatif, maka kita akan menarik hal negatif. Tetapi ketika kita berpikir hal positif, maka kita akan menarik hal positif. Nah, kalau di dalam Alkitab Tuhan juga mengajarkan bahwa kita itu sebenarnya tidak boleh tidak boleh takut akan suatu hal yang belum terjadi, tetapi kita harus mengupayakan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang baik, dengan perbuatan yang baik, bahkan juga dengan hal-hal yang kudus dan yang manis yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada beberapa buku yang menceritakan atau membahas tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ini menyamakan hukum tarik-menarik ini dengan halnya iman yang ada di dalam Alkitab, di mana iman di dalam Alkitab adalah seperti kita mengharapkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dan iman itu adalah dasarnya, seperti itu. Nah, di dalam Law of Attraction ini atau hukum tarik-menarik ini adalah mengatakan bahwa keyakinan kita 100% itu akan mempercepat sesuatunya terwujud. Jadi sama sepertinya ketika kamu memiliki iman sebiji sesawi, kamu akan memindahkan gunung. Bahkan ada beberapa juga buku tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction ini mengutip ayat-ayat Alkitab seperti di dalam Ibrani 11, Markus 11, lalu di dalam Lukas 17 ayat 6, itu semuanya tentang iman, bahwa sesuatu tidak ada yang mustahil ketika kamu percaya. Karena ketika Tuhan sendiri mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan menerima, seperti itu, tidak ada yang mustahil gitu kan. Nah, terus juga seperti dikatakan seperti ini, kalau dalam Law of Attraction ini atau hukum tarik-menarik ini, ketika kita menginginkan sesuatu terjadi dalam realita kehidupan kita dengan cepat, dengan instan, kita harus benar-benar 100% tanpa kurang itu percaya bahwa kita itu berhak mendapatkannya dan kita sudah mendapatkannya. Meskipun di dalam 3D Life kita belum dapat, kita belum memperoleh. Misalkan aku inginin sebuah mobil itu mereknya apa, terus warnanya apa, dan aku visualisasikan atau hayalkan sebelum tidur bahwa aku udah punya mobil itu, aku udah kendarain mobil itu dengan perasaan yang happy, bahagia, bangga, dan sebagainya. Semakin kita memvisualisasikan dengan keyakinan, kita rasakan, maka itu akan ke-track dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti dengan iman, ketika Tuhan katakan ketika kamu berdoa, anggaplah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerima. Jadi hukum tarik-menarik ini kalau misalkan kita baca sekilas sebenarnya tidak bertentangan dengan Alkitab, karena
Hukum tarik-menarik sendiri mengajarkan keyakinan dan iman. Tetapi ada beberapa hal yang menurut aku pribadi itu bertentangan dengan Alkitab. Karena dari beberapa tokoh atau buku yang aku baca dan orang-orang yang menerapkan law of attractions atau hukum tarik-menarik, mereka itu menempatkan atau meniadakan Tuhan dengan mengganti kata Tuhan itu dengan alam semesta atau mereka sebut dengan universe. Jadi ketika mereka memanifestasi sesuatu, misalkan mereka itu menghayalkan sesuatu, menginginkan sesuatu, mereka menarik menggunakan pikiran mereka mempercayai yang mewujudkan itu adalah alam semesta, di mana alam semesta ini memiliki hak atau kuasa untuk mewujudkan, untuk memberikan apa yang kita mau. Nah, itu menurut aku sangat bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena alam semesta itu sendiri diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta itu tidak bisa muncul tiba-tiba, dia punya kuasa, dia muncul sendiri, nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya di sini sangat bertentangan bahwa mereka meniadakan Tuhan dengan menggantinya dengan alam semesta atau mereka sebut dengan universe. Nah, bahkan ada beberapa juga yang menerapkannya dengan cara seperti ini. Mereka tulis, terima kasih semesta, terima kasih universe, karena akhirnya aku punya rumah impian aku. Mereka tidak mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan udah kasih aku rumah impian. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berterima kasih selain daripada Tuhan, karena semesta sendiri adalah ciptaan Tuhan, bukan semesta yang menciptakan dirinya sendiri atau menciptakan sesuatu untuk menjadi realita dalam kehidupan kita. Nah, itu sangat bertentangan. Jadi law of attractions ini selain kekuatan pikiran, kita juga bisa menulis apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Jadi misalkan kita, itu namanya istilahnya scripting, kalau orang bilang scripting. Jadi misalkan dalam buku diary, mungkin teman-teman pernah nggak sih dulu waktu kecil curhat, hari ini aku sedih banget ini segala macam, lalu kita merasakan memang kita sedih, seperti itu kan, memang terjadi gitu. Dan mungkin ada beberapa teman yang menulis impiannya di buku, misalkan nanti di tahun 2024 seperti resolusi, aku mau punya mobil baru, aku punya rumah baru dan yang lain sebagainya, dan itu terjadi. Itu tidak salah, karena kadang kita juga menulis impian kita melalui buku, dan itu kadang juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kita doakan. Nah, jadi seperti itu. Aku pribadi juga ada beberapa kali menulis atau menscripting atau memanifestasi sesuatu yang aku inginkan di masa depan, misalkan tentang pasangan hidup secara detail, kriteria sebagaimana, tentang rumah impian, tentang dream jobs dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa teman-teman harus tulis di atas itu dengan kata terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik karena aku sudah menerima sesuatu yang udah aku doakan, aku sudah punya rumah, aku sudah punya mobil, itu semua karena Tuhan. Nah, itu adalah kuncinya. Kita boleh menerapkan law of attraction, tetapi kita harus tahu sumber pemberi segala sesuatu adalah Tuhan. Dan dengan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sendiri, bukan kepada alam semesta. Nah, itu bertentangan menurut aku pribadi. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang punya otoritas tertinggi dalam dunia ini selain Tuhan, bukan alam semesta. Dan yang kedua juga ya, menurut aku pribadi di dalam hukum tarik-menarik dikatakan seperti ini, apapun yang kamu inginkan dalam hidup, kamu bisa dapatkan. Jadi what you want, you get, like that. Jadi seperti everything that's coming into your life, you are attracting into your life. Jadi sesuatu yang kamu tarik dalam pikiran kamu, itu akan terjadi. Pernah nggak teman-teman misalkan berpikir, aku takut suatu hal, aku takut, terus kita pikirkan ketakutan itu dan itu terjadi. Dan pernah nggak kalian teman-teman mengatakan dalam hal misalkan teman-teman lagi sakit, aku pasti sehat, kita katakan aku pasti sehat, aku pasti sembuh, dalam pikiran, dalam perkataan kita, dan itu terjadi. Nah, itu disebut dengan iman ya. Tetapi balik lagi, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, sedangkan di hukum tarik menarik ini segala sesuatu berarti tidak ada batasan, semuanya kita bisa peroleh, semuanya kita bisa dapat, asal kita percaya, kita yakini, baik itu negatif, baik itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak, yang penting kita pikirin aja, kita hayalin, kita visualisasi, kita tulis, kita perkatakan, dan itu terjadi. Nah, sebenarnya itu bertentangan, karena ingat Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Karena ketika kita menginginkan sesuatu tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau itu bertentangan dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan gak akan kasih. Itu kenapa ada beberapa hal yang tidak bisa kita miliki, karena di dalam diri kita ini kita memiliki sesuatu yang menguasai hidup kita, sosok pribadi yang punya hak atas hidup kita lebih selain diri kita sendiri, yaitu Tuhan. Jadi kalau law of attraction mengatakan kamu bisa menarik apapun, tetapi Tuhan katakan
sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, seperti itu intinya. Jadi bisa digunakan kalau teman-teman mau menggunakan law of attraction, tetap bisa digunakan, tetapi yang pertama tadi kita harus tahu bahwa sumber pemberi segala sesuatu itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan bukan alam semesta. Dan yang kedua, kita tidak bisa egois. Kalau kita memaksa pokoknya itu harus jadi, berarti kita menginginkan Tuhan menuruti apa yang jadi keinginan kita, yang seharusnya kita menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan, karena kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik, yang bagus dalam hidup kita ini gitu. Nah, sedangkan law of attractions itu apapun tanpa batasan, teman-teman bisa mewujudkan apapun. Teman-teman mau seseorang itu jadi pasangan teman-teman mau mobil itu, mau apapun bisa, asal kalian terus memikirkan tentang itu, yakini, percaya bahwa itu punya kalian, visualisasikan. Itu law of attractions. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa meminta apa saja kata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Tetapi ada juga beberapa ayat yang mengatakan kalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Di dalam Tuhan itu berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan berarti kita menuruti apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, bahkan Tuhan juga mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kadang kita sudah berencana ternyata tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kita tidak berkuasa untuk mewujudkan semuanya. Tetapi Tuhan kasih kita kebebasan untuk meminta, menerima, memilih. Selagi itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berikan. Sebenarnya itu sih yang bertentangan dari law of attraction. Tapi kita bisa ambil positifnya, seperti imannya, seperti pikiran positif yang harus kita terapkan setiap hari, perkataan positif, maka kita menarik sesuatu yang positif. Seperti ketika kita sakit, kita katakan aku pasti sembuh, aku pasti menang, aku pasti berhasil, maka itu akan berhasil. Jadi kita bisa mengucapkan nih, aku diberkati, aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi oleh sekelilingku, segala sesuatu yang aku perbuat dengan tanganku berhasil. Itu namanya iman dan itu akan terjadi. Tetapi ingat, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biasanya itu Tuhan tidak akan inginkan. Jadi balik lagi, kita harus percaya bahwa iman itu memang kekuatan dan dasar dalam hidup kita, sama seperti law of attractions atau hukum tarik menarik, di mana kita berpikir positif maka kita akan menarik hal yang positif. Tetapi ingat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Tuhan Yesus, dan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita tidak menginginkan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak jadi kecewa. Karena kita sudah tahu berarti itu bukan kehendak Tuhan Yesus. Dan balik lagi, kita harus percaya bahwa pemilik kekuasaan sejati dalam dunia ini, dalam hidup kita itu adalah Tuhan, bukan alam semesta dan yang lainnya. So, stay positif dan tetap beriman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.